warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabri Rajulun SPD. Sekarang saya mengabdi di SMPN 6 Soromandi Satap, Desa Punti, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan juga saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ke-7 tahun 2022. LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang NTT. Hari ini Selasa 13 Desember tahun 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja dengan video layanan bimbingan klasikal. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Guru Catra. Senang kita dapat berjumpa kembali dalam cuaca yang sangat cerah sekali. Kemudian mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini dapat bermanfaat, dapat menjadi berkah, dan apa yang menjadi kegiatan kita dapat terlaksana dengan baik. Bapak Guru meminta satu orang untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa. Doa mulai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, luar biasa sekali. Anak-anak terlihat sangat bersemangat. Sehingga semoga semangat anak-anak sekalian dapat tetap bertahan sampai akhir kegiatan kita nanti. Kemudian Pak Guru akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Oke. Ana Maira, Arsafin, oke Safin, Ayatul Husna, Fairus, Fani Adelia, yang terakhir Tiara. Oke, jadi ada 2 orang yang tidak hadir, 1 orang sakit dan 1 orang lagi alpa. Hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu menggunakan gadget dengan bijak. Kemudian dalam kegiatan kita hari ini tentunya akan ada tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Di antaranya yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan mengenai pengertian gadget. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan jenis-jenis dan manfaat dari gadget. Yang ketiga, peserta didik dapat mengevaluasi dampak negatif dari penggunaan gadget. Kemudian peserta didik dapat menyimpulkan tips-tips dalam menggunakan gadget secara bijak. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengaitkan antara manfaat gadget dengan prestasi belajar di sekolah. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Selanjutnya, dalam kegiatan hari ini ada tahapan-tahapan yang akan kita lewati. Yang pertama, ada tahap pendahuluan. Kemudian yang kedua ada tahap inti ataupun tahap kegiatan. Dan yang ketiga ada tahap penutup ataupun pengakhiran.
kita dalam kegiatan. Nah, Pak Guru berharap agar peserta didik sekalian mampu untuk berperan aktif, mampu terlibat dalam memberikan pertanyaan, menanggapi pertanyaan, ataupun memberikan usul dan saran selama proses kegiatan. Kemudian Pak Guru juga berharap anak-anak sekalian dapat bekerja sama, dapat saling membantu untuk menyelesaikan tugas yang Pak Guru berikan berupa LKPD ataupun lembar kerja peserta didik. Jelas ya? Jelas, Pak. Baik. Untuk lebih meningkatkan semangat anak-anak sekalian, kita akan melakukan ice breaking. Judul ice breaking itu Hi, Hello, Ready. Jadi Pak Guru akan menjelaskan dulu langkah-langkahnya. Ketika Pak Guru mengatakan Hai, maka kalian akan menjawabnya dengan Hello. Kemudian ketika Pak Guru mengatakan Hello, maka kalian akan menjawab Hai. Kemudian Pak Guru akan melanjutkan Are you ready? Nah, tangan yang ditunjuk oleh Pak Guru yang memiliki kesempatan untuk menjawab. Begitu juga sebaliknya. Tetapi ketika Pak Guru menyatakan seperti ini, maka semuanya bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita mulai. Hai. Hello. Hello. Hi. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Kemudian selanjutnya kita akan melangkah kepada tahap inti. Apakah kalian siap untuk memasuki tahap inti? Siap. Oke, luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang akan kita bahas ataupun yang akan Pak Guru sampaikan dalam kegiatan bimbingan klasikal hari ini. Sesuai dengan topik yang kita bahas, yaitu menggunakan gadget dengan bijak. Nah, kira-kira siapa yang dapat menceritakan ataupun berbagi pengalamannya mengenai apa saja yang kalian lakukan dalam pemanfaatan gadget? Nah, kira-kira siapa? Oke, Ananda, yuk. Saya selalu menggunakan gadget atau HP untuk berfoto, bermain TikTok, menonton YouTube dan bermain WhatsApp untuk chat dengan teman-teman dan melihat info-info yang ada di sekolah. Oke, berarti Ananda Ayu sudah memanfaatkan gadget dengan berbagai cara, diantaranya seperti yang telah disampaikannya tadi. Nah, kira-kira ada lagi yang mau berbagi pengalaman? Saya, Pak. Oke, Pak Guru berikan kesempatan kepada Ananda Inayat. Saya menggunakan gadget atau HP untuk bermain game online. Oke, menggunakan gadget untuk bermain game online. Masih ada? Ada lagi, Pak. Oke, Ananda Maulana. Saya menggunakan gadget untuk belajar apabila ada soal-soal yang sulit saya pahami, saya akan mencari di gadget. Oke. Dari apa yang telah kalian sampaikan, apa yang telah kalian bagi, sudah banyak sekali pemanfaatan ataupun penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Pak Guru bertanya, kira-kira ada yang tahu apa yang dimaksud dengan gadget itu sendiri? Maka ada yang tahu? Tidak ada? Oke, langsung saja Pak Guru akan menjelaskan. Jadi, gadget itu sendiri merupakan barang elektronik yang relatif kecil. Jadi hanya barang elektronik yang ukurannya relatif kecil saja
yang bisa dikatakan sebagai gadget karena penggunaannya praktis dan juga mudah dibawa kemana-mana. Selanjutnya, kira-kira ada yang tahu apa saja yang termasuk dalam jenis-jenis gadget? HP. Ada lagi? Laptop. iPad. Ada lagi? Komputer. Oke. Jadi apa yang telah kalian sampaikan sudah benar semua bahwa gadget itu memiliki macam-macam jenis. Nah, kira-kira ada yang tahu apa saja manfaat gadget? Untuk berkomunikasi. Ada lagi? Mencari jawaban. Ada lagi yang lain? Mencari info-info. Nah, jadi apa yang telah kalian sampaikan sudah sangat benar sekali. Gadget memiliki manfaat yang cukup banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, diantaranya untuk lebih jelas ini dia. Nah, manfaat yang pertama yaitu merupakan media komunikasi. Jadi pemanfaatan gadget sebagai media komunikasi memudahkan kalian berinteraksi dengan orang yang berada jauh ataupun di luar daerah misalnya. Yang kedua, mengakses informasi. Jadi, gadget sendiri memiliki fitur-fitur dan kecanggihan yang dilengkapi di dalamnya. Nah, diantaranya yaitu berupa fitur yang dapat digunakan untuk mengakses informasi. Jadi, pemanfaatan gadget dapat memudahkan kita untuk mengetahui informasi terkini, informasi yang terupdate sehingga kita tidak akan mengalami kekurangan informasi ataupun ketinggalan informasi karena fungsi gadget sendiri dapat mengakses informasi. Yang selanjutnya yaitu menambah wawasan. Selain sebagai media untuk mengakses informasi, gadget juga dapat digunakan untuk menambah wawasan kita. Jadi, fitur-fitur yang tersedia di dalam gadget dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, selanjutnya itu sebagai media hiburan. Jadi, ada fitur-fitur yang melengkapi di dalam gadget tersebut yaitu fitur untuk hiburan. Bisa berupa fitur pemutaran video, fitur pemutaran audio, dan fitur-fitur lain yang dapat memberikan sebuah hiburan kepada kita yang menggunakan gadget. Jadi manfaat gadget itu sangat banyak sekali. Dan yang terakhir yaitu sebagai gaya hidup. Nah, jadi gadget sebagai gaya hidup itu sendiri merupakan sebuah kebutuhan. Jadi rata-rata kita semua tidak terlepas dari yang namanya gadget ya. Mulai dari HP, laptop, komputer, tablet dan sebagainya merupakan cerminan gaya hidup kita. Kemudian dampak negatif penggunaan gadget. Yang pertama, membuat kita menjadi ketergantungan. Jadi dampak gadget yang pertama itu dapat membuat kita ketergantungan karena memang penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi kita, dapat menjadikan kita kecanduan, sehingga fitur-fitur
fitur yang ditampilkan di dalam gadget itu dapat menjadi candu apabila kita tidak mampu menggunakannya dengan baik ataupun dapat menggunakannya secara bijak. Kemudian cenderung lupa. Orang yang keseringan bermain gadget ataupun menggunakan gadget setiap harinya secara berlebihan dapat mengakibatkan kelupaan, karena gadget sendiri dapat memberikan radiasi yang mampu mempengaruhi otak kita, kemudian membuat kita menjadi malas dan prestasi belajar pun menurun. Sudah sangat jelas sekali bahwa ketika kita sudah asik dengan gadget, sudah larut dengan bermain gadget, maka kita sedikit demi sedikit akan menjadi pribadi yang malas, anak-anak yang malas. Kemudian prestasi-prestasi yang kita miliki juga pun akan terpengaruh. Kemudian efek cahaya dari layar gadget dapat membuat mata kita infeksi, mengalami kabut. Jadi layar ataupun monitor pada gadget dapat mempengaruhi mata kita, sehingga mata kita dapat mengalami kelelahan, dapat mengalami sakit, dan bahkan sampai mengalami kabut ataupun pandangan yang tidak jelas, karena keseringan kita memandang layar HP, keseringan kita melihat monitor dapat membuat mata kita lelah. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Nah, kira-kira sampai di sini apakah ada yang mau bertanya dulu? Pak Guru berikan kesempatan untuk bertanya. Ada? Baik, Pak. Oke, Ananda, ayo. Saya mau bertanya, Pak, kenapa harus bijak dalam menggunakan gadget? Oke, pertanyaan yang cukup bagus sekali. Tepuk tangan buat Ananda, ayo. Oke, kenapa kita harus bijak dalam menggunakan gadget? Karena gadget merupakan alat elektronik yang dapat memberikan manfaat dan juga memberikan dampak yang sangat negatif. Maka dari itu kita harus bijak dalam menggunakan gadget. Karena ketika kita sudah kecenderungan dalam menggunakan gadget, maka kita akan menjadi malas, sehingga hal-hal yang harusnya kita kerjakan ataupun tugas-tugas dan tanggung jawab yang kita miliki akan terabaikan nantinya. Bisa dimengerti ya? Bisa. Oke, masih ada yang mau bertanya? Oke, Ananda Fani. Gadget kan memiliki dampak negatif, Pak. Apakah sangat berbahaya bagi kita? Oke, pertanyaan yang cukup bagus. Tepuk tangan buat Ananda Fani. Baik, gadget memiliki dampak yang negatif bagi diri kita. Jadi berbahaya tidaknya penggunaan gadget tergantung pada diri kita sendiri. Ketika kita sudah memiliki ketergantungan kepada gadget, maka kita sudah menyebabkan gangguan-gangguan dan juga kita telah melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita mampu membatasi penggunaan gadget, maka kita dapat menggunakan gadget itu sebagai sebuah pemanfaatan teknologi yang baik. Jadi pemanfaatan gadget dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, tips-tips menggunakan gadget dengan bijak. Yang pertama, membatasi waktu bermain gadget dan meluangkan waktu untuk keluarga. Yang kedua, menggunakan fitur pengawasan orang tua.
Kemudian memiliki konten yang sesuai dengan usia dan berkualitas, dan jangan mengakses konten yang berbahaya. Kemudian perbanyaklah aktivitas yang lain seperti membaca buku, olahraga, dan bermain bersama teman. Masih bersemangat? Masih, Pak. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya dari materi-materi yang telah kita bahas bersama tadi, Pak Guru mau bertanya, kira-kira ada tidak kaitan antara manfaat penggunaan gadget dengan prestasi belajar? Ada, Pak. Oke, Kita dapat menggunakan gadget untuk mencari materi belajar dan informasi yang belum dipahami. oke, baik. Masih ada? Saya, Pak. Oke, Gadget membantu kita untuk dapat belajar secara mandiri dengan mencari soal-soal di internet. oke, baik sekali. Jadi apa yang menjadi jawaban kalian sudah sangat bagus sekali. Memang manfaat penggunaan gadget sangat memiliki keterkaitan antara prestasi belajar dengan penggunaan gadget itu sendiri. Selanjutnya kita akan membagi kelompok. Jadi Pak Guru akan membagi 3 kelompok. Nah, di sini Pak Guru langsung bagi saja ya. Pak. Untuk bagian yang ini 4 orang menjadi kelompok 1. 4 orang di sini kelompok 2 dan yang terakhir kelompok 3. Nah, Pak Guru harapkan langsung duduk menghadap anggota kelompoknya masing-masing. Kita telah membagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok akan mendiskusikan topik yang akan Pak Guru bagikan, karena akan ada LKPD ataupun lembar kerja peserta didik yang akan didiskusikan bersama dalam kelompok. Jadi Pak Guru berharap di dalam kegiatan diskusi kelompok anak-anak sekalian dapat saling membantu, saling berkontribusi aktif dalam menyelesaikan LKPD yang nantinya Pak Guru bagikan. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Jadi ada LKPD yang akan Pak Guru bagikan. Sebelumnya Pak Guru akan menampilkan 1 buah video animasi dengan judul Ketika Manusia Dikendalikan oleh Gadget. Jadi dari video animasi tersebut akan muncul beberapa pertanyaan di dalam LKPD yang akan kalian kerjakan. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Ya. Video animasi yang berjudul Ketika Manusia Dikendalikan oleh Gadget. Jadi simak baik-baik apa saja yang tampil di dalam animasi tersebut sehingga dapat kalian kerjakan di dalam LKPD nanti. Oke. Nah, demikian video animasi mengenai ketika manusia dikendalikan oleh gadget. Jadi dari apa yang telah kalian tonton, kalian akan mengerjakan secara berkelompok tugas-tugas ataupun pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru bagikan. Pak Guru bagikan di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, jangan lupa pada LKPD yang Pak Guru bagikan, tuliskan nama-nama anggota kelompoknya masing-masing. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan LKPD, Pak Guru berikan kesempatan kepada perwakilan tiap-tiap kelompok
untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Bisa dimengerti ya? Ya. Langsung jawab di bawahnya ya. Jadi diskusikan. Pak Guru berharap anak-anak sekalian terlibat aktif dan saling membantu. Apabila ada yang masih belum jelas ataupun yang menjadi pertanyaan kalian, dapat kalian tanyakan langsung kepada Pak Guru. Ingat baik-baik apa saja kegiatan-kegiatan ataupun yang muncul di dalam animasi yang telah kita saksikan bersama tadi. Jadi jika kalian memperhatikan dengan baik, maka kalian dapat mengerjakan LKPD yang bagus berikan dengan mudah, karena pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru berikan sesuai dengan apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah kita saksikan dalam video animasi tersebut. Sudah semua? Oke. Baik, selanjutnya Pak Guru berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, Pak Guru berikan kesempatan terlebih dahulu kepada kelompok 1. Nah, anak saya boleh berdiri untuk menyampaikan hasil kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa pelajaran kalian dapat? Apa pelajaran yang dapat kalian petik dari video animasi yang telah kalian tonton bersama? Jelaskan secara singkat bahwa kita jangan sering bermain gadget dan meluangkan waktu untuk bersama untuk belajar dan bermain bersama keluarga, teman, dan hewan peliharaan. Yang kedua, jelaskan secara singkat manfaat menggunakan gadget dengan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat menggunakan gadget adalah untuk mencari informasi, berkomunikasi dengan keluarga yang jauh, dan untuk mencari jawaban soal. 3. Kenapa kita harus bijak dalam menggunakan gadget? Supaya kita tidak kecenderungan dan tidak lupa waktu dan tidak mengurangi prestasi belajar kita. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1 cukup luar biasa. Selanjutnya Pak Guru berikan kesempatan kepada kelompok 2. Silakan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan hasil diskusi kami. 1. Apa pelajaran yang dapat kalian petik dari video animasi yang telah kalian tonton bersama? Jelaskan secara singkat. Kita nggak boleh menggunakan gadget yang berlebihan kalau sedang bermain sama teman. Nomor 2, jelaskan secara singkat manfaat menggunakan gadget dengan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Berkomunikasi, informasi, gaya hidup. 3. Kenapa kita harus bijak dalam menggunakan gadget? Karena dapat mempengaruhi aktivitas kita.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat yang kedua. Selanjutnya kelompok yang terakhir Pak Guru berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. 1. Apa pelajaran yang dapat kalian petik dari video animasi yang dapat kalian tonton bersama jelaskan secara singkat? Kita tidak bisa keseringan bermain gadget atau HP karena bisa membawa kecenderungan bermain gadget dan bisa membuat pikiran kita menjadi terganggu. 2. Jelaskan secara singkat manfaat menggunakan gadget dengan bijak kehidupan sehari-hari untuk melihat informasi yang ada dalam gadget. 3. Kenapa kita harus bijak dalam menggunakan gadget? Karena kalau kita lalai dalam menggunakan gadget akan mengubah semua aktivitas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari ketiga kelompok, masing-masing kelompok telah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Untuk itu, sekali lagi kita beri aplaus untuk semua kelompok. Selanjutnya, Pak Guru akan membagikan satu lagi form yang harus diisi oleh masing-masing anggota. Rencana tindakan ini akan diisi oleh anak-anak secara mandiri, jadi sudah bukan secara berkelompok lagi. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, Pak Guru akan membagikan. Nah, pada rencana tindakan ini kalian masing-masing akan membuat rencana apa saja yang dapat kalian lakukan untuk meminimalisir ataupun mengatasi penggunaan gadget secara berlebihan. Di situ Pak Guru minta 3 saja. Bisa 3, bisa juga lebih dari 3. Bisa dimengerti? Oke, Pak Guru berikan waktu selama 5 menit untuk mengerjakannya. Sudah semua? Kalau sudah, bisa langsung dikumpulkan. Karena masih ada lagi satu form yang akan Pak Guru bagikan setelah kalian mengisi form rencana tindakan. Nah, jadi form ini merupakan penilaian ataupun lembar evaluasi hasil kegiatan kita dalam layanan bimbingan klasikal hari ini. Sudah? Sudah. Oke, langsung dikumpulkan. Langsung masing-masing taruh di pinggir meja. Nanti Pak Guru akan mengumpulkannya. Sebelum Pak Guru membagi lembar yang terakhir, Pak Guru minta agar masing-masing kelompok kembali ke tempat duduknya masing-masing atau mengatur ulang kembali tempat duduknya. Oke?
dari rangkaian kegiatan yang telah kita laksanakan mulai dari awal tadi sampai sekarang. Jadi jawabannya mudah, tidak perlu takut. Pak Guru akan membagikan. Oke, masing-masing sudah mendapatkan lembarnya masing-masing. Nah, perhatikan di situ ada identitas nama siswa. Nanti diisi dengan nama kalian, kemudian ada kelas. Kemudian yang ketiga ada topik layanan. Jadi topik layanan kita hari ini yaitu menggunakan gadget secara bijak. Nah, ini dia. Nah, itu dia topiknya menggunakan gadget. Waktu pelaksananya kita mulai jam 9. Berarti kita pukul 9.00 WITA sampai selesai. Nah, kemudian perhatikan instruksinya. Berilah tanda centang pada kolom di bawah ini, di mana ada sangat sesuai atau SS, kemudian sesuai dengan S, kemudian tidak sesuai atau TS, dan yang terakhir sangat tidak sesuai. Nah, jadi dari pilihan-pilihan ini kalian berilah tanda centang kepada pernyataan-pernyataan yang ada di kolom di sebelahnya. Jelas? Jelas. Nah, kemudian jangan lupa di pojok bawahnya kalian tuliskan nama dan tanda tangan. Jangan lupa masukkan tanggal kegiatan kita hari ini, yaitu tanggal 13 Desember. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Sudah semua? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, langsung dikumpulkan. Pak Guru kita anak ayo untuk mengumpulkan lembar islah teman-temannya. Selanjutnya dari materi-materi mulai dari pengertian, jenis-jenis, manfaat, dampak serta tips-tips. Kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan hasil dari pembahasan kita hari ini? Ada yang bisa? Kita harus bijak dalam menggunakan gadget. Oke, masih ada? Saya, Pak. Oke. Gadget memiliki dampak negatif bagi kesehatan jika digunakan berlebihan. Oke, masih ada? Saya, Pak. Oke. Kita harus bijak dalam menggunakan gadget. Oke, jadi apa yang telah kalian sampaikan sudah sangat betul sekali. Nah, kemudian dari rangkaian materi mulai dari awal sampai akhir, kira-kira apa yang dapat kalian pelajari dan juga bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti proses layanan bimbingan klasikal. Nah, kira-kira apa yang kalian rasakan dan juga apa manfaat yang kalian pelajari? Saya, Pak. Oke, anak Najifah. Saya mengaku senang. Kami mempelajari bahwa kita tidak boleh berlebihan dalam menggunakan gadget. Oke, masih ada? Saya, Pak. Oke. Saya merasa senang karena mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian saya menyadari bahwa kami kurang memanfaatkan gadget dengan baik. Oke, sangat baik
Jika kita melakukan hal yang demikian, maka kita akan menjadi orang-orang yang pemalas, orang-orang yang malas belajar, malas bergaul dan sebagainya. Sehingga dengan adanya materi ini, kita harus benar-benar melakukan tips-tips agar kita mampu meminimalisir penggunaan dan ketergantungan dari gadget itu sendiri. Di antaranya, kita harus meluangkan waktu bersama orang tua, melakukan aktivitas lain bersama teman, dan juga mengisi dengan kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Jadi, sekali lagi Pak Guru ingatkan, kita harus memaksimalkan penggunaan gadget, memanfaatkan fungsi-fungsi gadget sesuai dengan kebutuhan. Jadi harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan, sehingga manfaat dari gadget tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi kita semua. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Masih bersemangat? Masih, Pak. Oke. Pak Guru sangat senang sekali dan sangat mengapresiasi bahwa anak-anak sekalian telah bersemangat mulai dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan nanti. Jadi sekali lagi Pak Guru ucapkan terima kasih dan mengapresiasi apa yang telah kita laksanakan hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya kita telah melewati tahap demi tahap dan sebentar lagi kegiatan hari ini akan segera berakhir. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, Pak Guru berharap agar kita dapat berjumpa kembali dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, sehingga kita akan membahas materi-materi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kalian, sehingga layanan bimbingan dan konseling dapat terlaksana dengan baik. Mengakhiri kegiatan hari ini, Pak Guru minta Ananda Ferdi untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Ananda Ferdi. Kalian sangat luar biasa sekali, dan Pak Guru sangat senang atas partisipasi dan keaktifan kalian selama proses kegiatan. Pak Guru akhiri kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.